Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bu Ruth berharap semuanya sehat dan baik ya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini dengan tema tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Firman Tuhannya ada di dalam Kisah Para Rasul 3 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Adik-adik, tara, lihat. Ibu Ruth bawa apa ya ini ya? Ada yang tahu nggak? Apa isinya ini? Ayo, angkat tangan siapa yang tahu. Ibu Ruth bawa kantung, ini isi apa ya? Nah, Ibu Ruth mau lihatkan kepada kalian. Lihat apa yang Ibu Ruth bawa ini. Wow, uang. Uang perak banyak sekali ya. Atau uang koin. Wah, Ibu Ruth percaya kalau adik-adik menabung di rumah, ada banyak uang. Ayo siapa yang menabung? Uang kalau dikasih uang jajan mama ditabung, celengannya banyak isinya ya. Kalau dibuka, wow, banyak sekali uangnya. Nah, adik-adik, hari ini Ibu Ruth mau cerita tentang seseorang yang tidak memiliki sebuah kantung berisi uang perak, melainkan memiliki sesuatu yang lebih baik daripada sekantung uang perak. Mari kita melihat apa yang dia punyai. Pada suatu hari, Petrus dan Yohanes hendak pergi sembahyang di bait Allah. Ketika mereka tiba di depan bait Allah, mereka melihat ada seorang pengemis yang lumpuh duduk di situ. Orang banyak tahu bahwa pengemis itu sudah lumpuh sejak lahir. Melihat orang itu, Simon Petrus dan Yohanes segera mendekatinya. Ketika pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes, meminta sedekah kepada mereka. Namun Petrus mengatakan bahwa mereka tidak punya emas ataupun perak untuk diberikan kepadanya. Tetapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga. Simon Petrus berkata kepadanya, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus mengulurkan tangannya dan membantu orang itu berdiri. Seketika itu juga ia berdiri. Orang lumpuh yang telah sembuh itu sangat bersuka cita. Ia mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah dan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah sehingga semua orang melihatnya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi itu cerita tentang orang lumpuh ya, sudah sejak lahir. Jadi dia sudah sejak lahir itu nggak bisa berjalan. Dia kerjanya mengemis di depan bait Allah. Ya, dia meminta-minta sedekah kepada orang yang datang berdoa ke bait Allah. Tetapi waktu Petrus melihat orang itu, Petrus sangat mengasihinya. Dan waktu orang itu meminta uang atau emas, Petrus berkata, "Aku tidak punya apa-apa, tetapi aku punya yang lebih berharga, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka." Sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan, bisa melompat-lompat, senang sekali ya. Apa yang dia dapatkan? Biasanya dia dapat uang, dapat emas, dapat perak, tapi saat ini dia dapat kesembuhan. Kakinya bisa berjalan. Wih, dia sangat senang sekali, itu luar biasa. Sehingga dia melompat-lompat dan memuji Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bisa melihat kuasa Allah yang ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh.
Seperti Petrus, kita sebagai orang percaya juga diberi tanggung jawab untuk menyatakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu kita harus selalu siap dan membantu mereka yang membutuhkan. Dan penting bagi kita untuk bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, bahwa Tuhan Yesus itu merupakan sumber segala berkat dan penyembuhan yang sesungguhnya. Adik-adik, kita diberi kesehatan, diberi tubuh yang sempurna, tangan sempurna, kaki sempurna, mata sempurna, diberi berkat yang cukup. Ya. Itu semua Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita. Itu semua karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar terhadap kita. Maka dari itu, kita wajib menceritakan tentang Tuhan Yesus yang memberi semua itu, supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan lewat kehidupan kita semuanya. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, siapa saja. Lewat perkataan kita, perbuatan kita menyatakan kasih Tuhan Yesus, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nama Tuhan Yesus dikenal banyak orang lewat kehidupan kita. Baik, sekarang kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Filipi 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Iya. Sampai di sini cerita kita hari ini. Kita akan menutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Theo. Ya, silakan Theo berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Theo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sampai di sini dulu adik-adik sekolah minggu kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.